kita undang beliau untuk ngisi seperti ini. Jadi, Pak, monggo. Kalau misalnya mahasiswa punya narasumber Pak, ini bagus Pak, ini kita undang aja Pak. Nanti ini Pak Is ini pertama ya. Kalau yang kemarin yang budidaya tanaman hias itu kontaknya siapa? Pak Boy ya? Kemarin ini Pak Boy sama Mulia sepertinya Pak yang pegang. Oh Pak Mulia. Oh Mulia. Itu ketoknya Pak Boy sendiri yang punya inisiatif. Oh langsung Pak Boy sendiri. Soalnya kemarin beberapa kali Mulia yang ini Pak, yang ngurus kegiatannya. Ya, dan nanti rencananya kita rutinkan Pak. Nah, kita rutinkan nanti alumni juga banyak di tempat kita. Gitu. Kalau alumni kan ikatan emosionalnya luwih kuat. Mesti kalau kondisi mesti kerso ya. Ya selain itu nanti kita juga mengundang dari Bapak Ibu praktisi yang dari luar UNS. Nanti kita minta beliau untuk mengisi juga. Termasuk Pak Iswar Diono ini yang keren. Nanti materinya beliau, saya sering mendengar materi dari beliau, nanti bisa di-sharingkan ke teman-teman mahasiswa. Padahal lagi. Ini nunggu apa iki? Halo Mbak Mas, kita mulai jam berapa nih? Kita mulai dulu aja enggak apa-apa Mas? Iya Pak, baik. Monggo Mbak MC-nya mungkin bisa membuka acaranya terlebih dahulu. Oke, cek apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar jelas, Mbak. Ya. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan protokol mentoring pada malam hari ini ya. Yang pertama yaitu peserta diwajibkan matikan mikrofon saat acara dimulai. Kemudian yang kedua, ketika sesudah memasuki sesi tanya jawab, kepada peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand jika ingin berbicara atau menuliskan pada kolom Q&A. Kemudian yang ketiga, penanya diwajibkan menyalakan kamera dan diizinkan untuk menyalakan mikrofon apabila sudah ada instruksi dari moderator. Kemudian yang keempat yaitu peraturan tersebut diterapkan agar acara berjalan dengan kondusif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Raden Kunto Adi, SPMP, selaku Kepala Program Studi Diploma 3 Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kami hormati Saudara Iswadi Riono, AMD, selaku narasumber pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati tamu undangan dan juga peserta mentoring bisnis pada malam hari ini. Sebelum acara kita mulai, hendaknya kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya
Sehingga pada malam hari ini melalui via online, kita dapat menghadiri acara mentoring bisnis, tips dan trik ilmu berbisnis dengan tema kunci berbisnis dengan goals setting. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu Duningsih, mahasiswi program studi Diploma 3 Agribisnis Minat Hortikultura 2019 yang diamanai sebagai MC pada acara malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pembukaan dari Kaprodi D3 Agribisnis Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian yang ketiga acara inti, dan yang acara terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Diploma 3 Agribisnis Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta sekaligus membuka acara mentoring bisnis ini secara resmi. Kepada Bapak Raden Kunto Adi SPMP, waktu dan tempat dipersilahkan. Matur nuwun Mbak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Iswar Diono, sahabat saya, kolega saya di ICSB Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini beliau selaku praktisi bisnis yang insya Allah nanti akan sharing pengalaman, sharing ilmu kepada adik-adik mahasiswa, dan insya Allah barokah kagem Pak Is dan keluarga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu audiens yang saya lihat di Zoom ini ada beberapa Bapak Ibu yang rawuh, tidak hanya mahasiswa, tidak hanya mahasiswa ternyata ya. Ternyata Pak Is ini daya tariknya tersendiri nih. Jadi ada daya tarik dari Pak Is untuk Bapak Ibu untuk bisa rawuh pada kesempatan malam hari ini. Tak lupa kita patut bersyukur kepada Allah SWT sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Nyuwun sewu, saya agak gelap ya Bapak Ibu karena saya di mobil. Ini kebetulan pas ada acara keluar jadi enggak bisa wajah saya enggak bisa nampak jelas gitu nggih. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang hari ini sudah mendadak acaranya. Alhamdulillah kita bisa berlangsung meskipun mungkin pesertanya belum begitu banyak, tapi insya Allah nanti akan kita lakukan rutin, ya kita lakukan rutin mungkin bisa setiap minggu sekali atau setiap 2 minggu sekali untuk mengadakan sharing bisnis. Tujuannya adalah ini merupakan program dari program studi Diploma 3 Agribisnis Sekolah Vokasi UNS untuk memberikan ilmu dan pengalaman kepada adik-adik mahasiswa. Karena adik-adik mahasiswa ini harapan kami tidak berharap menjadi PNS, tapi berharaplah menjadi seorang pengusaha. Berharaplah menjadi seorang wirausaha yang penghasilannya tergantung dari niat kita, tergantung dari upaya kita. Semakin kita punya niat, semakin kita punya upaya, berapapun kita bisa dapat. Tapi kalau PNS, Anda itu dibatasi oleh SK. SK-nya 3 juta, ya dapatnya 3 juta. SK-nya 4 juta, ya dapatnya 4 juta. Tidak bisa minta lebih. Tapi kalau menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang pengusaha, Anda mau dapat berapapun, insya Allah bisa. Tergantung dari ikhtiar kita, tergantung dari doa kita, tergantung dari apa yang kita upayakan. Nanti Pak Iswardi akan menyampaikan semacam tips atau trik atau apalah, monggo nanti bisa teman-teman serap ilmu dari beliau, pengalaman dari beliau, supaya nanti bisa Anda bawa setelah Anda lulus dari Diploma 3, Anda mau ngapain, kan begitu. Mestinya jalurnya adalah menjadi seorang wirausaha. Karena Anda ada di program studi vokasi. Karena vokasi berarti Anda sudah harus punya keterampilan, Anda punya kompetensi. Setelah Anda punya keterampilan, setelah Anda punya kompetensi, terus ngapain? Mestinya kompetensi itu Anda gunakan untuk salah satunya berbisnis, menjadi seorang wirausaha. Ya, wirausaha tidak harus bergerak di bidang pertanian.
wirausaha bergerak di bidang non pertanian banyak. Sekarang banyak peluang-peluang bisnis yang bisa teman-teman adik-adik mahasiswa raih. Tidak hanya di bidang agribisnis, ya. Banyak peluangnya. Nanti Pak Is akan bisa memberikan gambaran secara umum menjadi seorang wirausaha itu tipsnya kayak apa, triknya kayak apa. Ya, bagaimana bertahan di era pandemik misalnya. Bagaimana bertahan di era di kondisi sekarang ini, ya, mulai Februari sampai hari ini kita masih ada pandemi COVID. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan? Salah satunya adalah menentukan apa sih bisnis kita mau ke arah mana? Bagaimana menentukan menyeting tujuan, ya, goal setting, ya. Saya beberapa kali ikut kegiatannya Pak Is Kopdar di Tawangsari, beliau selalu menyampaikan mimpi. Nanti Pak Is akan mengupas banyak bagaimana seorang pengusaha harus punya mimpi, harus punya apa Pak Is, apa yang mau kita capai apa kan gitu, what and how-nya apa, what-nya apa, how-nya apa. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun sangat kepada Pak Iswardiono yang malam hari ini kerso rawuh, kerso berbagi pengalaman kepada adik-adik mahasiswa, dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang hari ini juga rawuh pada kesempatan malam hari ini, dan adik-adik mahasiswa, ya, adik-adik mahasiswa yang hari ini silakan bisa serap ilmu sebanyak mungkin kepada Pak Is. Ya, Pak Is ini pertama kali ngisi, nanti selebihnya silakan Anda bisa berkomunikasi dengan Pak Iswardi, ya, tidak hanya malam ini, nanti berikutnya Anda bisa Oke. Saya kira putus. Jadi untuk berikutnya silakan kontak dengan Pak Is, silakan berkonsultasi tentang bisnis dengan beliau, silakan bisa sharing pengalaman dari beliau supaya Anda tambah matang. Jadi tidak hanya kuliah saja, kuliah cukup. Ya. Kalau kuliah tok, Anda mungkin lebih banyak teori yang Anda serap. Ya. Keterampilan mungkin lebih kepada keterampilan yang diperoleh dari kampus. Tapi Anda harus mendapat ilmu dari luar kampus, yaitu dari Bapak Ibu praktisi. Ya, nanti akan kita undang, selain Pak Is nanti akan bergiliran, mungkin kita jadwalkan setiap berapa minggu sekali, nanti kita akan mengundang praktisi-praktisi untuk mengisi di depan mahasiswa. Ya, saya kira itu Pak Is, matur nuwun sangat, dan matur nuwun sangat kepada Bapak Ibu yang rawuh, adik-adik mahasiswa, dan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, saya kira itu. Selamat malam, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kunto atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti. Acara inti kita akan dipimpin oleh moderator. Moderator kita pada malam hari ini ialah Saudari Afifah Nuha Prastiwi, sekaligus mahasiswi Program Studi Diploma 3 Agribisnis Sekolah Vokasi Minat Peternakan 2019. Langsung saja kepada Saudari Afifah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Puji. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Jelas Mbak. Ya, terdengar. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Afifah Nuha Prasiwi, mahasiswi Diploma 3 Agribisnis Minat Peternakan angkatan 2019 yang kali ini akan memandu webinar pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Iswardiono. Beliau merupakan konsultan Yayasan Peduli Kanker Indonesia pada tahun 2010. Kemudian Wakil Ketua Aspetri Kabupaten Sukoharjo, lalu beliau merupakan Crown Direktur PT Sunhope Indonesia, kemudian Ketua ICSB Kecamatan Tawangsari Sukoharjo, dan beliau juga merupakan distributor AFC Indonesia Solo Raya. Baik, mungkin kepada Pak Iswadi, monggo Pak, sesi sharing atau penyampaian materinya bisa dimulai. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, oke. Makasih Mbak Afifah ya, dan teman-teman mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali malam hari ini bisa ketemu lagi ya dengan teman-teman, dan ini juga ada beberapa mungkin dari praktisi yang umum ya, gitu. Jadi
memang kita nggak ada salahnya selalu belajar ya untuk menambah wawasan kita. Terima kasih banyak juga untuk Pak Kunto yang sudah memberikan waktu ya untuk kami di sini untuk sharing ya. Sharing pengalaman kita dan untuk teman-teman semua, semoga ke depan ini bisa menambah wawasan kita semua ya. Nah, kalau malam hari ini saya tak memposisikan diri sebagai mahasiswa aja ya, biar tambah muda gitu ya. Gitu ya. Ya, karena memang harus seperti itu ya katanya ya. Jadi ini kita dimanapun kita berada, oh ya udah kita memposisikan diri seperti itu. Nah, malam hari ini saya akan sharing ya, sharing tentang pengalaman ya, pengalaman saya, pengalaman kami dalam menjalankan bisnis gitu ya. Jadi apa aja sih sebetulnya yang dibutuhkan untuk bisa sukses di dalam sebuah bisnis ya. Tadi Pak Kunto juga sedikit menyinggung tentang yang namanya target ya itu. Nah kalau berbicara tentang target, saya dulu juga punya target gitu ya. Jadi saya setelah lulus kuliah itu target saya usia 30 itu sudah harus punya bisnis gitu ya. Jadi itu saya target usia 30 itu sudah harus punya bisnis sendiri dan sudah nggak ikut orang lain gitu ya. Dan ternyata sekarang ya jauh lebih kalau saya lihat perkembangannya ya di dunia bisnis ini teman-teman semua ini punya kesempatan untuk memulai bisnis itu lebih mudah lagi gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu usia 30. Jadi bahkan sekarang usia 20, bahkan usia 15 tahun aja itu sudah bisa berbisnis ya. Ini karena ini apa? Karena ini perkembangan zaman ya itu ya. Jadi eranya seperti itu. Nah, mungkin malam hari ini saya juga akan banyak cerita tentang background bisnis saya ya yang saya geluti 20 tahun terakhir ini ya. Nah, itu ya. Jadi dan ini mungkin banyak orang yang anti sebetulnya dengan bisnis ini gitu ya. Tapi kalau dengan income, nah insya Allah tidak anti lah gitu ya. Nah ini untuk slide saya bisa terlihat jelas ya di sini untuk teman-teman semua. Terlihat jelas ya? Terlihat Pak, terlihat. Terlihat, Pak. Oke, siap. Ya, ini ada income ideal. Ya, bicara bisnis tentunya kan kita berbicara income. Ya. Nah, income ideal itu yang kita perlukan untuk membiayai kehidupan kita itu kira-kira berapa gitu ya. Ini. Nah, patokan kita itu apa gitu ya. Jadi untuk menentukan income ideal kita itu berapa. Kalau misalnya kita tinggalnya di Solo, kalau patokan pemerintah itu biasanya UMR ya. UMR-nya Solo itu ya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Kalau tinggalnya ya pokoknya Solo Raya lah ya, jadi Sukoharjo, Karanganyar gitu, ya UMR-nya kira-kira segitu gitu loh. Tapi dengan UMR yang segitu itu kira-kira bisa nggak mencukupi kebutuhan kita? Nah ini pertanyaannya ya. Jadi itu maka di sini kita perlu coba bertanya ya, kira-kira idealnya income yang kita punya itu berapa untuk tinggal di kota Solo ini gitu ya, kira-kira income-nya berapa? Ya mungkin setiap orang punya tolak ukur sendiri-sendiri ya tentang masalah idealnya ini gitu loh. Tapi yang paling penting sebetulnya ya pas-pasan lah ya gitu ya, itu paling penting. Jadi pas butuh mau beli rumah ada gitu ya, pas mau beli mobil ada gitu ya, pas mau beli sawah ada misalnya. Nah itu ya itu namanya income yang pas-pasan ya. Nah ini jadi kalau ini ya ini kita coba lihat dulu. Kalau misalnya kita masih single masih bujangan, kira-kira mungkin income 1 juta 2 juta itu masih cukup
Boleh kali malam bar maghrib Nah nih. itu ya. Tapi kalau sudah meniti 2 kali lipat ya, itu paling tidak 4 juta. Belum kalau punya anak. Nah, kalau punya anak harusnya income-nya ya paling tidak itu sampai 5 juta. Ya, anaknya 2, ya harusnya income-nya 6 juta. Ini gitu. Nah, kira-kira ke depan, nah income kita ini sudah sesuai harapan kita apa enggak kan gitu loh. Mungkin untuk adik-adik gitu, mungkin yang belum yang belum berkeluarga gitu ya, mungkin income 1 juta 2 juta ini masih cukup gitu loh. Ya, tapi kalau sudah punya keluarga, nah ini mungkin paling tidak itu harus di atas 6 juta gitu loh. Nah, permasalahannya pekerjaan yang kita lakukan saat ini bisa semuanya. Nah, ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kira-kira dihitung kok masih belum bisa mencapai itu, nah apa yang harus kita lakukan? Ya, ini padahal kebutuhan itu setiap hari, setiap bulan itu selalu semakin meningkat. Nah, ini. Nah, kira-kira apa solusinya? Ya, gitu ya. Solusinya mungkin ada 2. Ya, solusi yang pertama, kencangkan ikat pinggang. Ya udah mau nggak mau ngampet semua gitu ya. Butuh ini, ampet dulu. Butuh ini diampet dulu gitu ya. Itu solusi yang kedua, tambah. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis, nanti kita akan berbicara target ya, gitu loh. Jadi kalau pilihan tadi kencangkan ikat pinggang atau tambah penghasilan, saya rasa tetap lebih enak kita menambah penghasilan ya. Ini mungkin untuk teman-teman setuju ya dengan itu. Tuh, gitu loh. Nah, sekarang perkembangan bisnis ini cepat ya, teman-teman, Bapak Ibu semua ya, dan adik-adik mahasiswa ya. Perkembangan sebuah bisnis itu luar biasa cepatnya gitu. Nah, kadang cuman kita ini enggak terlambat untuk mengikuti gitu ya. Jadi sekarang ini eranya itu era apa gitu loh. Harusnya kita ngikuti. Nah, ada istilah namanya era industri ya, era industri. Jadi era industri itu ya dimulai tahun sekitar 60-an dan itu era industri itu sudah berakhir tahun 90-an. Nah, itu era industri ya. Nah, setelah era industri itu ada era informasi ya. Jadi kalau era industri orang yang bisa membangun pabrik, bisa bikin produk, bisa menciptakan produk, itulah yang akan menguasai pasar. Kalau bisa menguasai pasar berarti ada peluang besar untuk bisa sukses gitu ya. Nah, setelah era industri ada era informasi. Nah, era informasi ini orang yang menguasai informasi yang akan menang. Ya, itu. Jadi di era informasi ini. Nah, informasi tentang apa? Nah, ini ya. Nah, bisnis apa yang paling tren? Nah, untuk saat ini 10 atau 20 tahun ke depan. Nah, informasi inilah yang harus kita kuasai gitu loh. Begitu kita menguasai informasi tentang bisnis ini, insya Allah kita bisa memenangkan persaingan gitu ya. Nah, informasi tentang bisnis apa yang paling tren 20-30 tahun ke depan, kalau menurut para pakar itu bisnis kesehatan dan kecantikan ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang berkecimpung dalam bidang kesehatan dan kecantikan, nah ini saatnya ya sangat tepat ini ya untuk bisa ditekuni. Nah masalahnya kondisi saat ini kira-kira seperti apa ya? Saya masih ingat ya bulan November 2019 itu ya, November 2019 itu di Cina itu mulai ribut masalah ini ya COVID-19 ini gitu loh. Nah saat itu saya juga punya produk dulu itu udah nggak bisa masuk ke Indonesia karena di sana juga sudah lockdown ya. Nah Maret 2020 itu Indonesia juga sudah menerapkan ini ya. Nah ini padahal kita ini lagi butuh-butuhnya produk dan bisnis kita lagi lagi booming gitu loh. Nah saat seperti itu ya itu kita perlu keputusan yang cepat ya gitu untuk ambil keputusan. Kenapa kondisi ekonomi saat ini? Kenapa ini
orang bilang, nah banyak yang bilang ini sulit, sepi, ya krisis dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Saya punya ini teman-teman yang bisnisnya di perhotelan, yang kuliner, apa semuanya itu ditutup. Dia nggak boleh terima tamu, nggak boleh terima konsumen, nggak boleh terima, ya semuanya ditutup gitu ya. Nah ini akhirnya kan Pak, ekonomi ini jadi sulit ya. Apalagi makin teman-teman juga lihat sendirilah ya banyak PHK di mana-mana. Nah ini akan membuat peluang kita ini nanti akan jadi semakin sulit dengan situasi yang seperti ini gitu loh. Nah, tapi kita sebagai seorang pebisnis di balik krisis itu selalu ada peluang ya. Jadi selalu ada peluang. Nah, peluang apa yang bisa kita ambil? Nah, pada saat kondisi seperti ini. Nah, ini ya, dan itu harus berani banting setir ya gitu loh. Jadi ya perhitungan dalam bisnis ini kayak gini. Kalau saya melihat itu kayak orang nyupir di jalan ya, kita selalu konsentrasi, selalu siap-siap gitu. Kenapa? Kadang orang-orang yang ada di sekitar kita menggo aja nggak pakai riting ya, tahu-tahu menggo gitu ya, tahu-tahu ya kita harus ngerem, kita harus ngegas. Nah itu gitu ya, itu bisnis ya gitu loh. Jadi makanya kita harus siap-siap gitu loh. Selalu setiap saat itu kita harus siap gitu ya. Tadi saya diminta CV ya, kurikulum vitae itu saya juga bingung juga gitu ya, apa yang mau tak tulis gitu ya. Nah, karena ya selama ini memang saya nggak pernah saya nggak pernah diminta seperti itu gitu loh ya. Nah, oh iya saya pernah di sini kan gitu. Nah itu ternyata jadi pengalaman yang bagus juga ya untuk malam hari ini. Nah kita kembali ke kondisi saat ini. Kondisi krisis ini ya. Nah ini. Nah setiap ada krisis itu selalu ada peluang lagi. Ya, saya melihat gitu ya, ada teman-teman yang banyak kekurangan uang, tapi satu sisi banyak teman-teman yang berkelimpahan uang. Dalam kondisi saat ini loh ya, ini. Nah ini situasi yang sangat berbeda gitu loh. Kenapa kok yang satu bisa dapat banyak uang, yang satunya malah banyak kehilangan uang gitu ya. Nah ini. Nah, dalam kondisi krisis seperti ini, kalau kita dalam bisnis ini nggak bisa kita hanya monoton. Ya kita harus kreatif. Ya, menghadapi kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kemudian, nah ini kadang yang paling susah ini ya teman-teman, yang biasa ada di zona nyaman. Ya, zona nyaman. Zona nyaman ini ya udah nyaman dengan kondisinya. Ya dengan kondisi ya, tahu-tahu dipaksa dengan keadaan seperti ini, mau nggak mau harus banting setir gitu ya. Nah ini, kita pun kadang perlu dipaksa. Ya, jadi ya saya pun juga pernah ya mengalami seperti itu gitu ya. Jadi kalau kenapa harus terjun ke dunia bisnis ini? Ya karena terpaksa juga gitu ya. Ya, gitu, paksa ya akhirnya bisa beradaptasi, ya udah mulai bisa nyaman ya ini. Nah itu pun dalam bisnis kita juga kita nggak bisa ada ini ya, kita juga nggak bisa terus berada di zona nyaman gitu loh. Jadi perubahan itu selalu terjadi. Ya maka dengan kondisi ekonomi saat ini COVID yang belum berakhir seperti ini kita harus dipaksa keluar dari zona nyaman. Dan itu kita harus siap-siap untuk melakukan itu gitu ya. Ini dan mau nggak mau kita harus dipaksa mandiri. Ingat tadi PHK semakin banyak, ya peluang kerja jadi semakin susah, ya kondisi ekonomi katanya sulit gitu ya. Nah ini kita dipaksa untuk mandiri ya, dipaksa untuk mandiri dan itu yang harus kita lakukan. Nah karena kita dipaksa untuk mandiri ini, nah peluang apa yang bisa kita ambil dalam kondisi seperti ini? Ya, ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Nah ini Bapak Ibu, coba ya teman-teman semua, kita lihat ya di lapangan atau di dunia bisnis saat ini. Bisnis yang paling booming itu saat ini, itu adalah bisnis yang berbasis massa. Ya, bisnis yang berbasis massa.
Nah, kira-kira bisnis yang berbasis massa itu seperti apa gitu ya? Contoh ini ya salah satunya. Nah, ini ya. Nah, ini kan berbasis massa, Gojek, Grab dan lain-lain gitu ya. Ini Gojek aja kayak gitu ya. Apakah mereka punya armada? Oh, ternyata enggak. Mereka enggak punya armada. Mereka hanya punya sistem gitu ya. Mereka menciptakan sistem sehingga mereka akhirnya bisa menguasai pasar. Gojek ini ya, teman-teman, omsetnya itu ngalahin dari Garuda ya, gitu ya. Omset satu hari aja itu bisa ngalahin omset dari Garuda dengan modal yang miliaran seperti itu gitu loh. Ini kita berbicara dunia transportasi gitu ya. Gojek yang nggak punya armada aja itu bisa omsetnya bisa miliaran gitu loh ya. Nah, ini fenomenal yang luar biasa gitu loh. Jadi peluang bisnis ke depan yang paling bagus itu adalah bisnis yang berbasis massa. Kalau kita ingin besar, ya coba ikuti aja eranya yang seperti itu ya. Ini. Nah, sekarang kita ini memasuki era bisnis 4.0 gitu ya. Nah, 4.0. Nah, ini fenomena yang luar biasa juga. Era bisnis 4.0 ini apa gitu ya. Sekarang bisnis itu sudah tidak butuh ruko, nggak butuh toko ya. Sekarang itu toko kita itu hanya ada di genggaman. Ya, sekarang toko kita itu bisa tembus ke global ya, dunia internasional hanya melalui satu genggaman. Nah, ini bisnis 4.0. Dan di bisnis ini kita nggak butuh modal, nggak butuh stok produk, nggak butuh karyawan lagi. Ya, kita berbisnis, udah nggak butuh karyawan lagi. Lah, terus kalau kita memposisikan diri sebagai karyawan, lah kita mau jadi karyawan di mana? Wong sekarang orang sudah nggak butuh karyawan. Ya, pilihan satu-satunya untuk saat ini ya kita berbisnis. Ya mau nggak mau ya kita harus jadi entrepreneur. Ya, ini walaupun peluang kerja ya istilahnya untuk lowongan kerja itu sulit, tapi percaya aja kita tetap punya rezeki gitu ya. Cuman mungkin Tuhan akan ngasih rezeki kita itu lewat jalan yang berbeda. Nah, makanya kita harus punya konsep yang berbeda gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau kita saat ini punya cita-cita, ya ini teman saya bilang gitu loh. Kalau saat ini kita masih punya cita-cita itu mau jadi pegawai, itu udah cita-citanya orang tua kita dulu, ya. Kalau sekarang anak kecil itu ditanya, ya dia pengennya apa, ya jadi apa, atau itu ya paling dia pengennya jadi YouTuber apa dan lain-lain gitu ya. Nah ini gitu loh. Nah ini sudah berbeda Bapak Ibu dengan zaman kita dulu. Eranya sekarang era bisnis 4.0 gitu ya, era bisnis 4.0. Nah, maka konsep kita, bisnis kita ke depan, ya udah kita harus ngikuti juga dengan ini. Kalau ingin menjadi pemenang di dalam persaingan bisnis untuk saat ini. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, nah ini ya, kalau kita bicara berbisnis, ini ada 5 karakteristik bisnis idaman. Ya, orang ingin berbisnis, nah pengennya itu yang seperti ini. Ada 5 karakteristik bisnis idaman. Yang pertama modalnya kecil. Kalau perlu nggak pakai modal. Ya, dan itu sangat memungkinkan untuk era saat ini. Ya, jadi tanpa modal pun kita bisa punya usaha dan keuntungannya besar. Itu. Ya, bisa nggak kira-kira seperti itu? Wah, kalau saya ini ya baca buku Financial Revolution dari Tung Desmond itu ada 3 cara untuk menjadi kaya. Ya, yang pertama bekerja pada yang terbaik. Ya, yang kedua, bekerja sama dengan yang terbaik. Kalau keduanya ini nggak bisa, maka kita bisa lakukan yang ketiga. Jadi apa? Jadi McLaren, nah, gitu ya. Makelar. Nah, bahasa kerennya itu McLaren. Nah, gitu ya. Ini makelar. Nah, makelar itu nggak perlu modal. Hanya modal apa? Modal informasi, ya. Informasi, ada produk nih di sini. Nah, nanti dia ketemukan dengan penjual. Nah, udah itu dia jadi modal kayak gitu ya. Ternyata itu juga salah satu cara untuk menjadi kaya, ya, itu. Jadi itu.
Nah, itu tanpa modal. Nah, ini salah satu ciri bisnis idaman ya. Nomor 1, modalnya kecil. Kalau modalnya kecil, otomatis itu resikonya kecil. Ya beda kalau misalnya orang yang modalnya besar. Kalau orang bermodal 1 miliar, biasanya dia mati-matian kerjanya itu. Kenapa? Karena dia takut kehilangan modal 1 miliarnya. Ya, ini makanya dia kerja habis-habisan gitu. Nah ini ya. Jadi, nah yang kita inginkan ya ini modal kecil, resikonya kecil. Ya ini otomatis ya. Itu biasanya kalau modal itu berbanding lurus dengan resiko. Ya, modalnya 1 miliar, ya resikonya ya 1 miliar. Nah ini ya, ini. Jadi kita pengennya kalau berbisnis modalnya kecil, resikonya kecil. Kemudian yang ketiga, wah ini modal kecil, resiko kecil, keuntungan besar. Ini yang kita harapkan. Ya. Nih, dan ini saya rasa sesuai dengan prinsip ekonomi ya. Wah, itu prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Tapi prinsip ekonomi ini kalau saya lihat saat ini tidak berlaku dalam dunia bisnis konvensional kita saat ini gitu loh. Kenapa? Karena bisnis konvensional sekarang itu modalnya besar, keuntungannya kecil, sekecil-kecilnya. Kenapa? Karena terlalu banyak pesaing. Sudah terlalu banyak saingan gitu ya. Nah, makanya ya kita cari ini modal kecil, resiko kecil, kemudian keuntungan yang besar. Nah, yang paling penting ini, ya, ada mentornya. Udah modal kecil, resiko kecil, keuntungan besar, ada yang mau ngajarin. Nah, ini, ada nggak kira-kira bisnis yang model seperti ini? Karena resiko loh ya, kalau kita ngajarin orang berbisnis, ya, maka resikonya itu biasanya, kalau dia nanti udah pintar, itu nanti akan jadi pesaing kita. Makanya nggak banyak orang yang mengajarkan bisnis ilmu berbisnis ya, kecuali mungkin sama anaknya atau keluarganya gitu baru mau mengajarkan gitu loh. Ya, ini. Jadi ada mentor ya, ini. Kemudian yang kelima, nah, pengembangannya itu mudah ya. Jadi kalau kita mau buka cabang, mau buka usaha di tempat lain itu mudah gitu. Nah, ini 5 karakteristik bisnis idaman. Ya, mungkin ya saya rasa teman-teman setuju ya. Yang hadir malam hari ini di sini, ya, ini setuju ya. Ya, saya yakin lebih banyak yang setuju lah. Modal kecil, resiko kecil, keuntungan besar ya. Ada mentor dan pengembangannya mudah. Nah, kira-kira bisa nggak bisnis seperti ini? Nah, ini saya agak mundur dulu ke belakang ya. Nah, ini kita belajar yang namanya cash flow quadrant. Cash flow quadrant ini sangat terkenal ya. Ini ditulis oleh Robert T. Kiyosaki ya dalam bukunya Rich Dad dan Poor Dad ya, itu ya, ayah kaya dan ayah miskin itu ya. Itu ada bukunya sangat terkenal. Nah, ini beliau membagi bisnis ini dalam dalam 4 kuadran ya. Nah, ini dibagi menjadi kuadran kiri dan kuadran kanan. Karyawan, pegawai dan lain-lain itu di kuadran kiri ya. Employee ini adalah orang yang menukarkan waktunya ataupun tenaganya dengan uang. Ya, mungkin berangkat pagi, pulang sore. Nah, itu kan nanti gajinya sekian. Nah, ini di employee gitu loh. Ya, dan ini employee ini hampir 90% ya orang di dunia itu di kuadran ini gitu loh. Nah, resikonya kalau kita ada di employee ini pada saat kita nggak bisa bekerja, maka kita nggak dapat income. Kita nggak bisa menukarkan waktu dan tenaga kita nggak bisa dapat uang, gitu ya. Nah, itu di employee. Kemudian yang kedua di sini ada namanya self-employee. Nah, self-employee ini orang yang mempekerjakan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang. Itu self-employee. Nah, self-employee ini ya contoh misalnya dokter, artis ya misalnya ya. Dokter kalau nggak praktik ya nggak dapat income. Ya nggak syuting, nggak ini ya nggak dapat income. Nah, itu ya kecuali dia nanti udah membangun aset. Nah, itu nanti lain lagi. Itu atau
kita misalnya jualan kayak atau apa gitu, nah itu kan namanya mempekerjakan diri sendiri. Nah, tapi begitu tidak bekerja, kita nggak dapat uang. Maka kuadran kiri ini disebut dengan active income. Ya, bekerja baru dapat uang, kalau tidak bekerja itu tidak dapat uang. Nah, ini kuadran kiri. Nah, sekarang, misalnya kalau kita masih jangan berkecil hati ya, walaupun kita ada di kuadran kiri, coba mulai melangkah pada kuadran kanan. Di sini ada namanya business owner. Nah, di business owner ini, orang-orang yang bekerja dengan sistem. Ya, baik menciptakan sistem ataupun masuk ke dalam sistem. Ya, jadi kita ini kalau ingin bekerja dengan sistem, ya kita bisa masuk ke dalam sistem. Atau kalau kita memang punya kemampuan, ya boleh kita menciptakan sistem. Sehingga nanti uang yang bekerja untuk kita, gitu. Bukan kita yang bekerja untuk uang, ya, tapi uang yang bekerja untuk kita. Nah ini ya, ini di kuadran kanan, di business owner ya. Di business owner ini ada dua pilihan ya teman-teman. Ini misalnya kita bisa ambil franchise kalau misalnya kita mau masuk ke dalam sistem. Ya, kita masuk ke dalam franchise, ambil franchise ya. Salah satu contoh misalnya ya ada apa? Kentucky mungkin, apa itu? Alfamart, Indomart, nah itu kan franchise ya. Jadi, nah cuman butuh modal besar ya kalau franchise kayak Alfamart, Indomart itu ya paling tidak 500 juta sampai 1 miliar. Nah, kira-kira keuntungannya berapa? Nah, itu ya. Nah, teman saya yang ambil franchise 500 juta di situ per bulan dapatnya kurang lebih 10 jutaan. Ya, tapi masalahnya udah siap enggak 500 jutanya ini? Nah, kan seperti itu gitu loh. Nah, pilihan yang kedua yang bisa kita lakukan ini bisa kita ambil yang namanya personal franchise ya. Nah, personal franchise itu seperti apa? Nanti di slide berikutnya saya akan lanjutkan ya. Ini. Jadi, yang penting sekarang kita punya gambaran, kita mulai melangkah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, ya teman-teman, lebih bagus kita masuk ke kuadran kanan ini. Ya, itu insya Allah lebih aman. Ya, jadi kita masuk ke dalam sebuah sistem gitu ya. Nah ini kuadran kanan. Berikutnya di sini ada namanya investor. Kalau di business owner ini kita sudah jalan, sudah bagus income-nya, baru kita masuk ke investor. Ini yang di kuadran keempat ini. Ya, kalau udah di sini, nah ini namanya uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Ya, ini. Oke, ini ya tentang cash flow kuadran. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya kita masih ada di kuadran kiri, nah, gitu ya. Jadi pelan-pelan kita mulai masuk ke kuadran kanan. Ya, tapi jangan ke kuadran kanan. Ya, ini. Nah, pilihannya apa yang bisa kita lakukan? Ya, nah ini tadi saya sampaikan kalau yang di kuadran kiri itu ya, yang ini self employee ya. Mungkin kita di bisnis konvensional tetap butuh modal, ada resiko, hasilnya juga belum tentu, pengembangannya sulit, mentornya juga belum tentu ada. Nah, ini bisnis konvensional. Nah, kalau sekarang yang bisa mungkin dilakukan ini di bisnis online ini juga bagus ya kalau tak lihat gitu loh. Cuman ini juga butuh keahlian ya. Ini butuh keahlian. Saya aja kadang nggak telaten loh main di bisnis online ini. Ya, dan itu tidak bisa diduplikasikan ya. Sulit, maksudnya bisa sih, tapi sulit untuk diduplikasikan gitu ya. Jadi memang ya ini untuk teman-teman yang muda-muda kalau yang ini gitu ya. Itu kalau seangkatan saya dan senior saya mungkin udah banyak nggak telaten main di bisnis ini ya. Itu. Nah, pilihannya bisa ke personal franchise ini. Ya. Itu pilihan kita itu di situ. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Bagaimana dengan bisnis jaringan? Ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif ya. Itu. Di Amerika itu hampir 20% konglomeratnya itu dari bisnis jaringan. Ya, artinya itu nggak bisa disepelekan ya. Di Indonesia data terakhir itu dari
Desperindak kemarin, pemain bisnis jaringan ya bisa berkontribusi pada pajak itu hampir 15 T ya, 15 triliun itu pajaknya aja dari teman-teman pemain bisnis jaringan. Orang pemain bisnis jaringan ini ya teman-teman itu tak lihat itu memang orang yang taat pajak. Kenapa? Karena sebelum mereka ini terima bonus, pajaknya udah dipotong duluan. Ya, saya pun juga seperti itu gitu ya. Bonus belum diterima, pajaknya udah dipotong. Nggak bisa kita ngapusi pemerintah itu nggak bisa gitu ya. Jadi orang pemain bisnis jaringan itu ternyata orang-orang yang taat pajak karena pajaknya nggak bisa dihapusi. Ya, saudara sebelum ditransfer mesti dipotong. Nah ini ya. Jadi ya sudah gimana lagi gitu ya. Nih, nah. Ya. Paradigma terhadap bisnis jaringan ini masih sangat negatif ya. Itu padahal saya sendiri menjalankan bisnis ini udah lebih dari 15 tahun ya. Itu dan tidak ada bisnis yang lain gitu loh. Ya, kenapa? Terus terang aja saya pengen buktikan bahwa bisnis jaringan itu bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan. Karena kalau jaringan itu sudah jadi, wah itu income-nya itu nggak bisa terbendung ya itu. Tapi paradigmanya di masyarakat masih negatif. Nah ini yang harus kita harus kita benahi gitu. Artinya harus kita sosialisasikan. Oh ternyata bisnis jaringan ini luar biasa. Ya bahkan ini menurut ini Mata Najwa ya, network marketing itu termasuk 5 profesi termahal, bahkan itu nomor 1 ya. Yang kedua artis, yang ketiga agen asuransi, yang keempat konsultan manajemen, yang kelima ini pengacara ya. Ini. Nah ini adalah termasuk profesi ya sebetulnya yang mahal ternyata gitu loh. Nah walaupun paradigmanya itu banyak yang masih berpikir negatif ya. Nah, peluang di bisnis jaringan ini, teman-teman, ini sebetulnya kita hanya menjual informasi, ya, menjual informasi. Ingat, tadi 3 cara untuk menjadi kaya, ya. Yang pertama, bekerja pada yang terbaik. Yang kedua, bekerja sama dengan yang terbaik. Dan yang ketiga, makelar. Udah kasarannya cuma itu sebetulnya. Tapi kita di sini menjual informasi, ya. Informasi tentang apa? Ya, tentang produk, tentang sistem, yang bisa nanti kita jalankan. Dari kita menjual informasi itu, kita bisa dapat penghasilan besar di situ gitu loh. Ya, dan risiko kita itu risikonya kecil, ya. Ini modalnya kecil, risikonya kecil, ya. Hanya mitra kerja itu hampir 90% itu tanpa modal. Ya. Ini mungkin malam hari ini juga banyak hadir ya di acara Zoom ini. Itu ya enggak usah tangan ya. Itu mereka modalnya ya hampir 0 gitu loh ya, dan ternyata mereka bisa berhasil gitu loh ya. Modal kecil, resiko kecil, dan hasilnya besar dan pengembangannya mudah. Nah ini itu di bisnis jaringan sebetulnya, dan itu eranya sekarang ya. Makanya orang-orang kaya di dunia itu kalau ditanya ya, Robert T. Kiyosaki itu ditanya ya, seandainya Anda memulai bisnis baru, apa yang akan Anda lakukan? Ya saya akan masuk dalam bisnis jaringan, saya akan masuk dalam bisnis multi level gitu loh ya, dalam tanda kutip yang benar gitu ya. Itu ya bukan yang money game ya ini. Nah, kenapa? Karena di bisnis ini ada mentornya. Ada yang ngajarin. Di dalam bisnis ini kalau kita nggak mau ngajarin orang, jangan berharap untuk bisa sukses. Justru kita di sini memperbanyak orang sukses, itu kita akan sukses. Kalau kita nggak mau jadi mentor, kita nggak mau ngajarin orang ya teman-teman kita, jangan berharap untuk sukses di bisnis ini gitu. Karena apa? Karena di bisnis ini bisnis duplikasi. Ya, secepat mungkin duplikasikan kemampuan kita pada mitra-mitra kita. Ya mau nggak mau itu kita tularkan ilmu kita pada mereka gitu ya. Dan itu, nah ini bedanya. Kalau di bisnis konvensional itu nanti akan menjadi pesaing untuk kita. Tapi di bisnis jaringan kita ngajari orang sebanyak mungkin. Justru kita akan semakin sukses gitu. Makanya kita nggak pernah keberatan untuk mengajarkan ilmu kita pada mitra-mitra kita. Ya, masih ingat ya, ada rahasia bisnis gitu ya. Oh, iki piye carane rahasia bisnis kan gitu. Oh, berjaringan.
ya semuanya kita belak-belakan gitu ya ini. Nah ini, nah, kalau kita memilih bisnis jaringan yang bagus itu kira-kira seperti apa? Nah kita ini kriterianya ya perusahaannya kita lihat seperti apa. Perusahaan yang kita ikuti. Karena ini kita masuk ke dalam sistem ya. Kalau kita mau masuk dalam sistem perusahaan yang kita ikuti, ya otomatis kita nanti kan ada investasi. Investasinya ya tenaga dan waktu ya. Uang sedikit itu ada lah gitu ya. Nah, maka kita perlu ya perusahaannya seperti apa. Kemudian produknya ini bermanfaat atau tidak. Karena kalau produknya tidak bermanfaat, ya itu nanti kita dianggap ngapusi jadi penipu lah kan gitu ya. Kemudian sistemnya seperti apa? Sistemnya ini menguntungkan enggak untuk kita? Jangan hanya sistem yang menguntungkan untuk perusahaan. Ya, kita sudah banyak belajar ya tentang sistem bisnis jaringan ini gitu ya. Jadi perusahaannya kayak apa, produknya seperti apa. Terus sistemnya ini menguntungkan enggak buat kita gitu. Jangan-jangan hanya menguntungkan untuk perusahaan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu kalau hanya menguntungkan buat perusahaan ya. Seperti apa nanti saya coba sampaikan di slide berikut ya. Kemudian mentor. Nah, mentornya tuh kira-kira siapa dan seperti apa. Nah, ini juga mentor kita itu ya karena apa? Karena dia orang yang udah paham tentang bisnis ini dan bisa mengantarkan kita untuk harapan kita bisa mengantarkan kita untuk sukses gitu ya. Ini jadi makanya kita perlu mentor. Kemudian support system ya. Ini di dalam bisnis jaringan ini sebetulnya sama dengan bisnis konvensional ya. Kalau di bisnis konvensional itu kan juga ada training-trainingnya, ada pelatihan-pelatihannya gitu ya. Nah, di bisnis ini sama sebetulnya. Kalau kita bisnis jaringan ini kita lakukan seperti bisnis konvensional, peluang suksesnya itu jadi semakin cepat, dan yang didapat itu sangat besar gitu loh. Makanya sekarang untuk memulai bisnis ini itu jauh lebih mudah ya. Makanya saya bilang tadi di awal. Sekarang umur 15 tahun, umur 20 tahun dengan bisnis jaringan ini ada peluang untuk bisa punya income yang besar. Ya, kalau untuk adik-adik mahasiswa ya Anda baru lulus atau bahkan belum lulus Anda punya kesempatan untuk bisa dapat income yang besar. Tapi jangan lupa kalau udah punya income yang besar, selesaikan dulu belajarnya gitu ya. Ya, itu penting ya. Nah, ini kalau untuk adik-adik mahasiswa ya, itu tetap penting. Tapi membangun bisnis dari sekarang itu juga jauh lebih penting. Nah, ini makanya kita butuh support system yang menyediakan pelatihan-pelatihan untuk kita. Nah, biasanya support system ini murah banget gitu loh. Ya, bahkan hampir tidak ada biaya. Ya, ada biaya pun itu biasanya kita kembalikan lagi kepada peserta misalnya ya. Ya paling hanya untuk biaya makan itu aja gitu loh. Karena mentor-mentor di sini biasanya nggak ngambil keuntungan dari biaya pelatihan ya. Jadi kita kenapa? Karena kita memang belajar bersama di situ ya. Ini. Nah, ini ada support sistemnya ya. Ini. Nah, teman-teman yang perlu diketahui ya tentang bisnis jaringan. Kalau di Indonesia ini, kalau saya bilang itu ada dua madhab, wah gitu ya. Itu tentang bisnis jaringan. Ada yang sistem breakaway, ya, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Ada sistem binari gitu loh ya. Kenapa? Karena kalau di Indonesia ini memang ya regulasinya itu memang memungkinkan untuk tercipta untuk menjalankan dua sistem ini gitu ya. Ini kalau sistem breakaway itu biasanya memang perusahaannya bertahan lama, produknya banyak, ya. Cuman kadang ini kelebihannya ya. Jadi sistem edukasinya itu bagus. Nah, cuman kadang kekurangannya bonusnya terlalu lama, ya sehingga kadang banyak teman-teman itu yang tidak sabar ya. Kalau nunggu 5 tahun siapa yang sabar kan gitu. 5 tahun berbonus, wah ini kan nggak sabar jadinya kan gitu loh. Nah itu kekurangannya, jadi terlalu lama gitu loh. Sementara di Indonesia sendiri boleh kita menciptakan katakanlah sistem binari dengan hanya 2 jalur gitu ya. Nah kalau sistem breakaway ini kan sistem matahari, kalau sistem binari itu sistem hanya 2 jalur. Kelebihannya di sistem ini bonusnya
cepat. Sehingga untuk kondisi kayak sekarang, kondisi pandemi seperti ini, sistem binari ini sangat cocok. Ya, semua orang butuh income yang cepat. Ya, butuh income yang besar, ya, besar dan cepat. Lah, itu ya. Ini di sistem binari yang sangat memungkinkan. Tapi tetap kita harus lihat produknya, perusahaannya, terus support sistemnya itu tetap harus kita perhatikan juga gitu ya. Jadi jangan karena udah paham tentang sistem binari, itu ya habis-habisan investasi gitu ya. Nah, kalau saran saya jangan gitu loh. Karena apa? Sistem binari itu bisa aja sebetulnya tanpa modal gitu loh. Ini. Nah, kelebihannya di sini bonusnya itu cepat ya. Kemudian kekurangannya memang kadang karena bonusnya udah keluar, udah cepat gitu ya. Kadang banyak yang mengabaikan masalah edukasinya gitu loh ya. Nah, itu. Tapi itu enggak masalah, tergantung dari mentornya masing-masing dan itu bisa istilahnya dilakukan ya. Nah, sambil jalan gitu loh. Nah, ini sistem di Indonesia ya, gitu. Mbak moderator, waktu saya masih ada nggak ini? Masih Pak, masih 5 menit lagi. Oh, masih 5 menit ya. 5 menit, berarti saya harus ngebut ini. Okay. Ya, ini. Nah, kalau AFC ini sekarang memang yang saya tekuni ya, yang saya tekuni 1 tahun terakhir ini. Ya, jadi saya masuk ke dalam sebuah sistem ya, karena kalau untuk menciptakan sistem itu kan butuh pirantinya rumit, ya modalnya juga besar gitu. Maka saya masuk ke dalam sistem. Nah, di AFC ini ya ini sharing juga untuk teman-teman ya. Di AFC ini kan farmasi ya. Farmasi dari Jepang ya. Jadi kita di sini kita sebagai distributor ya. Jadi AFC sendiri sudah 50 tahun ya dan masuk di Tokyo Stock Exchange. Nah, ini kan termasuk perusahaan besar kan gitu loh. Jadi ya ini kita berharap juga kita nanti kan bisa sukses di sini gitu ya. Makanya kita masuk ke dalam sistemnya AFC ini dengan produk-produk yang punya hak paten. Patennya itu paten fungsi ya. Ini penting dan ini mungkin juga jadi bahan masukan juga ya untuk produk-produk dalam negeri gitu ya. Bagaimana nanti produk itu bisa punya paten gitu loh. Karena apa? Karena itu yang dibutuhkan konsumen. Ya mau nggak mau ini sistemnya sederhana ya. Ya kalau saya lihat itu ya bisa sama-sama saling menguntungkan ya dengan perusahaan untung kita juga untung. Ya jangan sampai perusahaan untung kita buntung. Nah, atau sebaliknya, perusahaan untung, kita yang buntung. Nah, ini berarti kan bukan win-win solution ya, gitu loh. Kalau di bisnis ini, sistemnya sederhana, kemudian, nah ini teman-teman ya, kalau pengen main di bisnis jaringan, coba cari yang tidak menggunakan tutup poin. Kenapa? Karena kalau pakai tutup poin ini berarti itu ya alamat kita akan numpuk produk terus. Ya, alamat numpuk produk terus. Kenapa? Ya karena produknya belum tentu laku, tapi kita harus beli. Nah, kenapa ya? Karena diwajibkan itu tadi ya. Nah, ini makanya kita harus hati-hati gitu ya. Ini ya kita coba pelajari sistemnya. Nah, ini AFC Jepang ya. Ini yang membawa ke Indonesia Bapak Ernest Prayuda sama Michael Tampi. Beliau ini merintis karir di Amerika dan sekarang sudah pulang ke Indonesia dan membangun bisnis di Indonesia. Dan sampai AFC ini baru berjalan 3 tahun ya. Ini tahun fiskal yang ketiga di Indonesia dan dari segi omset ini termasuk the best terus ya. Dalam 3 tahun ini itu di antara kan kita ini punya asosiasi ya, ada namanya APLI, ada AP2LI. Nah, di AP2LI ini omset AFC ada 85 perusahaan anggota dari AP2LI ini. Dalam 2 tahun ini AFC ini omsetnya ini tertinggi terus gitu loh. Baru 2 tahun loh ya, baru perusahaan 2 tahun. Ternyata ini luar biasa. Kita juga karena produk kesehatan ada di sini medical expert-nya ya. Ini medical expert. Jadi Dr. Trevina ini dari UI, beliau juga masih aktif sampai sekarang sebagai dosen di UI. Nah, beliau yang sering memberikan advice untuk kita ya, untuk distributor-distributor dari AFC ini. Nah, ini
ya kalau kita berbicara tentang marketing plan, nah ini ya. Nah ini teman-teman yang saya bilang tadi di awal, ya kita dengan modal yang kecil kita bisa dapat income yang besar. Nah, gitu ya. Ini hanya dengan modal katakanlah 3.300.000. 3.300.000 itu kalau bisnis konvensional Bapak Ibu. Teman-teman, itu berbicara keuntungan ya. Ini sekilas saja ya. Ini sekilas tentang bonus-bonusnya ya. Nah, ini ada bonus pas up. Mungkin nanti bisa lebih detailnya itu ada waktu khusus ya. Nih, yang penting intinya kan kita berbicara, oh peluang di bisnis jaringan itu seperti apa gitu ya. Nah itu. Nah ini ya dengan 3.300.000 kita bisa punya potensi penghasilan 45 juta per bulan. Ya, 45 juta per bulan. Nah ini dengan modal yang 10 juta bisa dapat income 7 juta per hari. Per bulan 210 juta. Ya, kalau yang modal 20 juta, nah ini berapa keuntungan bisa dapat? Nah, ini kurang lebih 660 juta ya, ini perbandingannya. Nah, dan ini pun tidak harus langsung, jadi bisa upgrade namanya bertahap. 2 box dulu, nanti nambah 1 box jadi 6 box jadi sapphire, nanti nambah lagi 6 box jadi diamond, jadi 12 box gitu ya. Nah ini income kita nggak ada tutup poin ya, jadi 80% banding 20% ini bentuk redemption, itu kita dapat produk. Makanya kita nggak perlu tutup poin ya. Nah, ini ada bonus produk-produk redemption-nya, kemudian ini bonus bulanannya, dan ini kita ada bonus tahunan. Ya. 2 menit lagi ya, Mbak. 2 menit. Nah, ini di bisnis di AFC ini kita ada misalnya ini dalam kita ada bonus tahunan yaitu sampai 3,5 miliar, total ada 5,5 miliar ya, dalam 1 tahun. Nah, dengan modal hanya 3 dapatkan ini udah banyak ya. Itu testimoni tentang income ya. Kenapa kok bisnis jaringan ini layak untuk kita lakukan? Kita coba lihat. Ini ya, ini tanggalnya ada ya. Ini sehari bisa $430. Ya, kalau 10.000 aja kursnya berarti ini 4 juta ya, 4 juta sehari. Ini ya, lah yang ini 30, ini 120, $1.200.000 sehari $647. Berarti total sehari 6 juta. Ya. Ini contoh ya, ini bukti ya gitu loh. Yang ini sehari 1.200 ya. Nah ini mungkin bukti dari teman-teman yang sudah bisa dapat income di AFC ini gitu loh. Artinya bisnis ini layak untuk kita lakukan. Ini bisa dilakukan secara online juga bisa, secara langsung offline itu juga bisa gitu ya. Jadi saya hanya itu sekilas ya. Jadi itu sekilas ini tentang bisnis yang saya lakukan saat ini. Kita berbicara tentang peluang, berarti peluang ini layak untuk kita lakukan ya, seperti itu gitu loh. Nah, ini mungkin sharing dari saya untuk teman-teman semua gitu ya tentang peluang bisnis jaringan di masa pandemi seperti ini ya. Jadi semoga ini bisa untuk menjadi ini ya tambahan wawasan untuk kita semua. Ya mungkin di situ dulu Mbak ya, Mbak Arifah ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya. Oke Pak. Terima kasih. Persilakan. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Saya buka satu termin untuk 3 penanya. Mau tanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di room chat-nya. Monggo silakan. Ya. Saya tanya ya Pak.
Oh iya, Bu. Silakan, Bu. Ini Siapa Pak, saya Bu Sri Wahyuni Pak dari Sukoharjo. Untuk Oh iya, Bu. sekarang kan Oh iya. barang kan belum ada ya Pak ya, masih kosong. Iya. Iya, Bu. Untuk menjalankan bisnis ini kita memberitahu ke orang lain itu dengan cara apa ya Pak? Bukan nawarkan barangnya tapi kita nawarkan bisnisnya gitu. Caranya kita menerangkan hasilnya itu atau marketing plan-nya gitu Pak. Terima kasih. Iya. Oh iya, Bu. Ini pertanyaannya langsung ke teknis ya, teknis. Itu di AFC, Bu ya. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Karena memang ini bukan masalah produksi sebetulnya ya. Ini kan masalahnya di distribusi ya, Bu. Itu karena di Jepang sendiri juga lagi lockdown juga ya. Jadi pesawat itu nggak bisa keluar ya. Tapi insya Allah nanti tanggal 4 itu sudah ada. Cuman memang gini Bu, kalau kita berbicara tentang, ini kan kita berbicara tentang bisnisnya ya. Iya. Coba kalau orang mengasarkan tentang asuransi Bu, ini contoh. Asuransi itu yang dipasarkan apa? Yang dijual apa coba gitu Bu? Manfaat dari asuransi Pak. Manfaat kan. Yang dijual itu kan manfaat. Manfaatnya apa? Kan gitu. Anda bayarkan uang di bisnis ikut asuransi Anda bayar. Apa yang Anda dapatkan kan manfaat gitu, Bu. Padahal manfaatnya itu kan tidak langsung kita nikmati ya. Itu manfaatnya itu bisa kita nikmati kalau gitu ya. Kalau sakit, kalau meninggal. Nah, misalnya kan itu kan manfaatnya bisa diterima. Tapi orang rela untuk membayar kan gitu. Nah, di bisnis ini kan produk itu kan hanya inden loh. Itu loh Bu, artinya produk nanti datang segera kan gitu loh ya. Jadi kan tidak masalah sebetulnya. Jadi tawarkan aja peluang bisnisnya. Toh sekarang tetap banyak orang yang butuh peluang bisnisnya Bu gitu loh. Oh iya. Ya. Iya Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi manfaatnya Bu yang kita tawarkan manfaatnya ya seperti itu. Oke, gitu ya Bu Wahyuni. Iya. Ini Pak, untuk mengajak anak-anak muda itu biar tertarik untuk ikut bisnis di sini itu bagaimana ya Pak ya? Iya, saya rasa sama Bu. Kalau kita berbicara bisnis, tadi kita berbicara manfaat ya. Kalau ya kita sesuaikan aja. Kalau sekarang yang muda-muda itu senangnya apa gitu ya. Di sini ada sebagai perwakilan misalnya apa? Ya, senang nggak kira-kira jalan-jalan? Biasanya senang Pak. Kalau Mbak Afifa gimana? Senang nggak jalan-jalan? Banget Pak. Senang banget kan gitu loh. Dan itu saya rasa sama teman-teman yang lain ya, mahasiswa ini semuanya sama gitu ya. Itu. Jadi senang banget jalan-jalan gitu. Karena apa? Kalau kita di sini menawarkan sukses itu lebih cepat. Kalau perlu kita ada pensiun dini namanya ya. Jadi kita bagaimana caranya kita pensiun dini? Karena kalau kita semakin muda sukses itu semakin bagus Bu ya. Untuk teman-teman ya. Ini ya. Jadi semakin cepat kita sukses itu semakin bagus. Coba misalnya kita usia 20, 25 itu sudah punya income yang besar. Sehari 5 juta, 10 juta misalnya. Kayak yang ini ya, karena yang testimoni ini tadi. Kira-kira kalau udah dapat income seperti itu, apa yang dilakukan? Kan gitu. Pasti kan paling jalan-jalan, ya itu pekerjaannya jadinya kan gitu. Nah jalan-jalan ke luar negeri, usianya lebih muda, itu tetap jauh lebih enak dan lebih nikmat. Kenapa? Karena lebih bisa menikmati perjalanan itu gitu loh. Daripada suksesnya kalau mohon maaf ini kalau memang di sini ada yang usianya sudah di atas 50 gitu ya. Suksesnya usia 60, 70 gitu. Itu kan juga kan gitu. Tapi beda kalau yang muda-muda sukses duluan gitu kan, ya udah tinggal jalan-jalan aja semuanya dinikmati. Nah, itu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita tawarkan. Yang kedua, ya kita tunjukkan ya sekarang memang kondisinya peluang kerja itu kan juga sulit ya gitu loh. Jadi makanya mau nggak mau ya harus berbisnis. Jadi entrepreneur. Nah, entrepreneur yang seperti apa? Ya ini kita coba tawarkan buat mereka. Ini ada peluang ya.
Gitu loh Bu. Ya. Jadi seperti itu. Makanya saya diundang malam hari ini. Iya, makasih ya Untuk Pak. cerita, untuk sharing sama teman-teman di UNS ini, Bu. Harapannya seperti itu. Makasih ya Bu Yuni. Dari teman-teman mungkin yang mahasiswa ada mau bertanya? Ada pertanyaan Mas tentang market plan, Pak. Oh iya, marketing plan ya. Pak tertarik dengan marketing plan 1 bulan 45 juta dan 210. Nah, tadi ini ya bisa dijelaskan. Oke, ini ya. Saya kembali ke ini dulu ya. Ke slide ya. Jadi kita ini tadi income-nya itu 45 juta ya, dengan modal 3.300.000. Jadi begini, di AFC itu sistemnya itu kan sistem binari ya, jadi sistem pasangan ya, pairing. Jadi kiri kanan. Tuh. Jadi begitu kita ada pasangan kiri kanan itu maka otomatis akan mulai. Nah, itu berarti pasangannya itu dinilai 150.000 per pasang. Nah, per hari potensi penghasilan kita kalau sebagai seorang ruby ya, itu dengan modal 3.300.000 tadi, itu 10 pairing per hari. Maka 150 kalikan 10, berarti 1,5 juta per hari ya. Per hari 1,5 juta, maka per bulan itu 45 juta ya. Itu untuk yang marketing plan-nya. Kemudian yang 210 juta tadi, ya Mas, nggak mau geser dia. Bacot keenaan dia. Oke, kalau yang 210 juta tadi, ya tinggal kita nambah ya. Jadi dari kan kita tadi sudah modal 3.300.000 dapat 2 produk ya. 2 box produk ya. Jadi sebetulnya itu kita dapat produk nilai. Dan dapat 2 box sapir itu modalnya 6 box ya. Berarti sekitar 10 juta ya, 9.900.000. Nah, per pasang kalau di sapir itu dihitung 200.000. Nah, kita dalam 1 hari punya potensi penghasilan 60 pairing ya, 60 pairing. 60 pairing, pairing 1 sampai 10 itu kita dihitung 200.000, pairing 11 sampai 60 itu dihitung 100.000. Sehingga kalau dalam 1 hari terjadi 60 pairing, maka kita dapat 2 juta plus 5 juta, berarti 7 juta ya per hari. Per bulan berarti 210 juta. Nah, itu seperti itu. Jadi cara ngitungnya kayak gitu. Dan kita di sini karena tidak ada tutup poin, maka poin yang kita punya nggak akan hilang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya, oh kok lama sebulan, 2 bulan tidak aktif terus poinnya hilang, enggak. Ya, jadi aman gitu ya. Tapi kan sayang kalau misalnya ada potensi seperti itu, kalau nggak dijalankan, kan ya iman-iman gitu loh. Ya, daripada nggak ada ini toh, mending kan dilakukan gitu ya, seperti itu. Ya, itu tentang bonusnya. Oke, mungkin ada yang lain? Ya, mungkin gini, kalau butuh lebih jelas, lebih detail tentang marketing plan kita itu ada mentoring itu setiap hari Sabtu itu di Hotel Indah Palace ya. Di ini Tipes ya, Solo ya, dekatnya Lotte Mart itu jam 9 tiap hari Sabtu itu ada. Kemudian kalau hari Sabtu nggak bisa, itu kita bisa hari Rabu ya. Hari Rabu boleh teman-teman datang ke sana. Nanti biasanya kita juga ada mentoring di situ, itu kalau Rabu itu jam 7 ya, jam 7 malam ya, itu ada. Nah di sini ada hadir ini Mas Mahdi ya, ini juga masih ini ya mahasiswa ya, Mas Mahdi ini dari UMS ya. Mas Mahdi boleh cerita, boleh sharing Mas, sudah berapa lama join dan bonusnya sudah berapa sekarang? Ya,
Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Selamat malam. Perkenalkan, saya Mahdi. Saya juga sama seperti teman-teman semua, mahasiswa. Kebetulan saya kuliah di Jogja, di Sekolah Tinggi Multimedia, MMTC. Dan saya jalan di bisnis AFC ini kurang lebih sejak bulan September ya. Berarti September, Oktober, November, Desember, Januari. Hampir 5 bulan ini. Hampir 5 bulan ini, tapi yang saya dapatkan ini ya cukup lumayan ya teman-teman, sekitaran hampir 15 juta itu ada di AFC ini dalam jangka waktu 5 bulan. Berarti ya kisaran per bulan saya itu dapat 2 sampai 5 jutaan itu ada. Seperti itu. Kemudian yang bikin saya ini pertimbangan saya untuk jalan di bisnis AFC ini adalah kurang lebih kita ini seperti yang di buku Financial Revolution bilang itu, kita ini bekerja sama dengan yang terbaik, bekerja dengan yang terbaik, atau mempekerjakan yang terbaik. Nah, kebetulan di AFC ini termasuk kategori yang bekerja sama dengan yang terbaik. Kita bekerja sama dengan salah satu farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Jadi bukan perusahaan network marketing. Dari basicnya itu bukan dari situ. Basicnya justru kita dari perusahaan farmasi. Nah, itu yang pertimbangan pertama saya. Yang kedua itu pertimbangan kedua itu dari AFC ini sendiri sudah, kalau kalian tahu bursa efek atau Tokyo Stock Exchange, nah itu sudah masuk di Tokyo Stock Exchange. Berarti kan otomatis kita tahu bahwa perusahaan ini itu sangat menjaga integritas dan kredibilitasnya dalam produk-produk dan perusahaannya itu sendiri. Nah, itu pertimbangan yang kedua. Kemudian pertimbangan ketiga, oke saya cerita dikit ya. Sebelum di AFC ini saya juga ada usaha juga. Sejak SMA itu saya kebetulan jual beli handphone bekas. Jadi jadi saya beli handphone rusak, kemudian saya servis, terus saya jual lagi setelah diservis itu dengan harga yang lebih tinggi. Itu yang saya lakukan selama SMA. Kemudian saya menyadari bahwa hasil dari effort saya yang keluarkan, maksudnya dari servis terus COD itu sangat marginnya itu sangat tipis. Maksudnya sedikit banget hasilnya dari, dan capek juga kan, keluar panas-panasan tapi hasilnya dikit. Kemudian saya evaluasi ini dari apa yang saya lakukan ini kira-kira kelirunya di mana ya, setelah itu saya mengikuti beberapa training dan mentoring bisnis itu, ternyata dari bisnis itu baiknya itu kita kalau memiliki mentor. Nah, kebetulan saya juga dengar AFC, dan di AFC ini kebetulan juga diajarin juga mentor-mentornya, khususnya dari Pak Iswadi, kemudian ada lagi Pak Purnomo yang punya Hotel Indah Palace, kemudian ada lagi Pak Roni, itu kalau kalian tahu itu beliau JM di Hotel Dinasti yang di Manahan. Nah, itu juga ngajari saya gimana berbisnis itu seperti apa, Thomas. Maksudnya kita dibina dari segi mental maupun bagaimana kita bertindak, teknik selling, kemudian dan macam-macam lah. Nah, itu saya diajar di situ, kemudian akhirnya saya tahu kalau memang di bisnis ini perlu seorang mentor. Itu Pak. Sampun? Ya. Halo? Yeah. Oke, Mas Mahdi, ya, makasih sharingnya ya. Itu ya. Jadi kalau saya kenal Mas Mahdi ini kan ya lewat Pak Pur ya. Jadi saya cuman gini teman-teman ya, sukses lebih mudah itu jauh lebih nikmat daripada harus nunggu usia tua gitu ya. Jadi kalau perlu teman-teman ini ya usia di bawah 25 itu kan, ini rata-rata kan mahasiswa ya usianya pasti di bawah 20, 25 semua kan. Ya, jadi di 25 itu sudah
bisa menikmati suksesnya gitu loh. Jadi nanti sisa waktu usia itu tinggal jalan-jalan gitu loh, atau tinggal untuk ini apa ya, beramal lah ya gitu loh. Jadi itu jauh lebih nikmat ya daripada nanti kita menghabiskan waktu kita untuk bekerja gitu. Mending sukses itu jauh lebih mudah ya. Kapan-kapan kan kita enak tau jalan-jalan bareng ke luar negeri gitu kan. Nah kalau bareng yang muda-muda itu kan tadinya melunom tau kan gitu ya. Nah itu ya nanti kunci suksesnya seperti apa itu nanti kita sharingkan di ini ya, dia nanti di Stokis ya, di Hotel Indah Palace itu. Ya, gitu. Monggo, lanjut, Mbak. Pak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Riza. Iya. Oh, ini itu, Pak. Nah. Di slide tadi dijelaskan mengenai karakteristik. Nah, dari karakteristik tadi disebutkan ada mentor. Sebagai pemula yang memiliki banyak relasi atau kenalan di dunia usaha. Kalau semisal dari mentor itu tidak ada, bagaimana Pak? Ada tips mencari mentor bagi pemula? Gitu. Terima kasih Pak. Monggo. Iya. Iya. Oke, siap. Ini ya. Jadi harus ada mentor ya. Jadi memang salah satu caranya bagaimana kita bisa dapat mentor ya memang kita harus rajin ya. Rajin menciptakan relasi sendiri. Ya, itu jadi kalau misalnya jenengan coba tentukan dulu pengen suksesnya itu dalam bidang apa. Ya syukur kalau misalnya jenengan juga pengen sukses di AFC ini kan gitu. Saya pun juga siap untuk mentorin kan gitu. Dan itu mentorin itu juga gratis ya. Itu gratis dijamin sampai sukses ya. Itu. Nah, kalau misalnya jenengan pengen di bidang yang lain, cari orang yang memang berkompeten dalam bidang itu. Karena biasanya kalau dalam dunia artinya dalam hubungan sosial kita ingin kenal dengan seseorang, itu sebetulnya nggak butuh lebih dari 5 orang. Ya, contoh begini, maksud saya, jenengan pengen kenal dengan Pak Wali Kota misalnya ya, Pak Wali Kota Solo. Wah. Jenengan ini padahal belum kenal sama beliau gitu loh. Apa yang dilakukan? Ya udah, jenengan mungkin datang ke kantornya, temui ini lewat ajudannya, ajudannya nanti bisa ngantarkan jenengan ketemu sama beliau. Artinya di situ kita hanya melewati satu orang aja, itu kita sudah bisa ketemu dengan Pak Wali Kota. Kan gitu. Kalau jenengan pengen ketemu dengan Wali Kota. Nah kalau Mbak Riza ya, Mbak Riza ini pengen ketemu dengan mentor dalam bidang apa yang jenengan inginkan. Udah, tentukan dulu jenengan pengen sukses dalam bidang apa, baru nanti cari mentor terbaik yang ada di sini itu siapa. Kalau perlu cari, di kota Solo ini yang terbaik dalam bidang itu siapa. Kalau di Solo nggak ada, mungkin cari yang di area lain, mungkin di kabupaten. Yang terbaik dalam bidang itu siapa. Kalau di kabupaten nggak ada, cari yang di kecamatan. Di kecamatan yang terbaik dalam bidang itu siapa. Ya, kalau di kecamatan nggak ada, cari yang di desa itu yang terbaik dalam bidang itu siapa. Ya, nah itu desa nggak ada ya tingkat RW, RT misalnya gitu kan, itu kan jauh lebih gampang dihubungi gitu ya. Nah itu salah satu cara untuk mendapatkan mentor gitu ya. Ini ya, jadi saya pun, nah ini saya juga sama beliau ini Pak Kunto, saya juga banyak belajar ya gitu. Bagaimana saya dulu gini. Gimana ya saya mau kenal dengan dosen-dosen UNS kan gitu loh. Nah ternyata di kabupaten itu ada organisasi namanya ICSB. Nah, ternyata ketuanya beliau Pak Kunto gitu ya. Nah bagaimana saya kenal sama beliau? Ya saya coba aja masuk dalam ICSB kan gitu. Akhirnya saya kenal sama beliau. Nah beliau punya banyak akses, relasi dan lain-lain kan gitu. Kenapa? Karena saya juga butuh belajar dari orang-orang seperti beliau kan gitu. Nah ini ya, jadi sebetulnya gampang Mbak gitu ya. Yang penting cari aja bidang apa yang menjenengan mau tekuni dulu. Ya itu. Ya syukur kalau misalnya mau jenengan mau di bisnis ini AFC, jenengan bisa hubungi Mas Mahdi, nanti bisa sering ketemu dengan kita di sini ya, seperti itu. Oke, gitu ya Mbak Riza ya. Bisa menjawab ya kira-kira dari pertanyaannya Mbak Riza? Ya. Iya, Pak. Gimana?
Iya bisa Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, sama-sama Mbak Riza. Baik, karena waktunya terbatas ya untuk sesi tanya jawab, saya cukupkan. Dan yang belum mendapat kesempatan bertanya mungkin nanti bisa mengikuti mentoring yang diberikan oleh tadi, ya Pak. Sekali lagi, Ya, siap Mbak. untuk Ya. Pak Iswadi yang tadi telah sharing mengenai sukses dalam bisnis, di mana salah satunya kita harus pandai mencari peluang pada setiap kondisi. Oke, selanjutnya karena udah selesai waktu dan tempat, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Saudari Afifah selaku moderator, dan juga terima kasih kepada Bapak Iswadi selaku pemateri yang telah memberikan ilmu serta materi yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, baiklah, ini ada kenang-kenangan berupa sertifikat untuk Bapak Iswadi selaku pemateri malam hari ini. Kepada rekan yang bertugas, persilakan. Ya. Ya, ini sertifikat buat Bapak. Oke, makasih banyak sertifikat bahasa. Makasih banyak Pak. Ya, Pak. Nanti saya antar khusus Pak sertifikatnya. Siap Pak. Gimana? Oh, siap Pak, siap. Gimana? Coba. Semoga bermanfaat ilmunya nggih Pak. Gitu. Amin, matur nuwun Pak Is. Nggih. Pak. Baiklah, kepada para peserta, sebelum acara ditutup, mungkin bisa presensi terlebih dahulu. Link presensi ada di kolom dia. Kemudian memasuki acara sesi berikutnya, yaitu kita melakukan sesi foto bersama. Kepada para peserta dan teman-teman semua diharapkan untuk on kameranya buat kita sesi foto bersama dulu. Buat teman-teman buat on kameranya. Saya hitungi ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah, untuk acara yang terakhir yaitu sebelum penutupan, kami selaku rekan-rekan yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Marilah teman-teman kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha bainayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Iswadi.
Sami-sami Pak semuanya. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Salam sukses untuk semuanya. Nggih, thank you Mas Siswa nggih. Amin, nggih Pak. Nggih. Saya live dulu Mbak nggih. Oke, makasih Pak. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, assalamualaikum. Ya, baiklah kepada seluruh peserta diperkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting.